Niki salah setunggalipun dasar wonten Quran surat Al-Isra ayat 36 ingkang terjemahanipun kawula waos mekaten, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui karena jadi pengeling-eling untuk kontrolipun kita ketika menggunakan hati nurani kita nggih menika babagan pertanggungjawaban ning yaumul akhir. Tapi gesekan-gesekan pengalaman menika, pengalaman hidup, gesekan-gesekan sinau menika niku mesti terbentur dengan hal dan ujian. Salah setunggalipun ujian dadi cah saumure adik-adik iki umur 13 tahun akan berbeda porsinya dengan kita sing nggadahi putra okeh ya. Mbah Yai Sunar kagungan putra saiki wis jumeneng ning kuliahan, akan porsinya juga jauh berbeda. Nah, pramila porsi-porsi menika memang wajar dan normal dan itu siklus. Tapi lah adewe umpamane saged nyinaoni niku dados perlambang. Oh, engko lak apa babakan sinau, babakan nyekolahane bocah sampai gede iki jajal sinau nggone Mbah Yai Sunar. Mesti duwe trik piye carane ben iso kaya ngono kuwi. Kan ngaten kan? Jadi nyawang sesuatu yang positif itu penting. Tapi lambarannya siji ngginakaken hati nurani menika mesti suatu saat segala macam yang kita tindakkan, kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Niku punjer awal. Tapi cikalipun lak Gusti paring ati menika kan cikalipun sifat ati menika kan penuh kasih sayang, hal yang positif muncul ya. Salamun kaulam mir rabbir rahim, ar-rahman ar-rahim. Jadi nilai-nilai kasih sayang yang muncul dari sifat Gusti menika memang khasnya hati. Tapi akan melebar, meletot datang pundi-pundi niku ketika sudah berbenturan dengan akal, terus ngadepi kasunyatanipun, akhirnya apa nafsu iki bertindak. Rasanya luwe iki, mamane seperti itu. Terus iki gak ndepo gak nyoy. Nah, kan. Lah kok enek pohon manggane tangga ngrumbul, cukup siji lumayan. Pergolakan siji tok masa cukup. Lah akhirnya terus menerus. Nah, ini kan terjadi keselarasan pembicaraan antara bahasa kolbu, bahasa pikiran, terjadilah sebuah tindakan yang syahwat menguasai di situ. Syahwatnya apa? Syahwat ngojok-ngojok nih. Untuk adik-adik sing sekolah, deh, ning ati pingin wah gak sasinau sesuk iso pokoke. Lah bakno ning kono wis nggawe settingan engko nurun koncone. Lah bakno ning kono sing ngawasi ketat, gurune killer. Wis tola wis diselamatkan dengan pengawasan gurune. Akhirnya gak sida syahwate melorot langsung ndelep ning jero ngene. Ya lah wis tak setting kok malah dadi ngene iki wis akhirnya apa wujud menerima sak nerima-nerimane bijiku ya wis tak tampa. Artinya itu kan menerima dan nampa sesuatu. Nah, ini kalau seandainya pergolakan ini terus kita padu padankan dengan apa yang kita peroleh tiap hari, dengan apa langkah-langkah baik yang kita bangun. Ketemu rencang sing apik, ketemu circle lah bahasane cah saiki circle ya, Dek ya. Komunitas sing apik, akhirnya apa saling membangun lah itu akan apa membentuk sebuah citra yang positif dalam pemahaman kehidupan kita. Sederek sedaya ingkang kawula hormati, napa kok kedah kawula aturaken mekaten? Kula pikir langkah dhewe iki gak iso apa-apa, gak iso dadi apa-apa lak umpamane dhewe ora ngenali atine dhewe. Nah, ati kuwi kan dhewe-dhewe gak iso dipadakne nggih. Marang liyan, tapi minimal nglaraske ati pikiran menika dibangun dari cara pandang yang baik, cara pandang yang positif dengan penuh keyakinan. Kayak kalau wau perlambang ada sinau babakan jarum kalian napa kok kula milih bocah iki ya ta. Bocah iki ternyata punya keyakinan dan optimisme yang tinggi. Siap kan itu kan. Kata siap ini sudah memberikan
apa hantaran positif bagi kita, vibes positif kalau kita bilang, efek positif. Weh, iso dijago nih ya iki. Makanya seperti itu kan. Nah, vibe positif ini akan berdampak bagi kita pula. Berdampak bagi kita pula. Ketika dia sudah menyatakan siap, yakin, walaupun nanti dalam perjalanan pergolakan batinnya berpikir, iso ora ya aku ngentas niki karena iki barangnya cilik. Dek aku ndek mau sengaja terus terang golek jarum sing cilik, Dek. Oh marep munculnya sing gede sing gampang kan. Ning tidak. Ternyata ketemunya tak jeraput sing cilik. Bisa ora ya arek iki. Kan itu kan. Tapi ternyata dia bisa dengan masa waktu yang sudah ditentukan. Kan itu kan. Lah mau nih dikembalekno ndek ADW. ADW iki ya duwe masa waktu. Ning kan unpredictable, tidak sampai kapan ADW ya ora roh. Minimal dengan keyakinan dan optimisme, dengan dibangun bersama-sama ini kita bisa membuat sebuah apa? Imbas-imbas positif dalam pemahaman kita. Nah, imbas positif itu dimunculkan dari apa? Kita mengenal sing pertama yuk ADW kudu mengenal atine ADW. Arah atine iki kaya ADW kaya apa? Bar kuwi ngenal jenenge pikirane ADW. Alam pikiran kuwi kan maneka werna, dibangun berdasarkan pemahaman pengalaman manusia masing-masing. Contoh, cara penyelesaian masalah kita, umpamanya adik-adik ini diminta untuk menyelesaikan masalah kita yang panjenengan sing bapak, sing gangan putra dan sebagainya yang sudah punya banyak masalah, akan mungkin sedikit adik-adik ini kan tolo lah ngadepi masalah dhewe. Karena apa? Tingkatannya sudah berbeda. Nah, napa kok perlu kita polakan ini? Jadi kita perlu mengenal pola ini. Dan cara berpikir logis yang perlu kita pahami ben iso selaras dengan atine dhewe. Nika kula mendhet saking serat Al-Baqarah ayat 216 yang secara terjemahan, boleh jadi kamu pembenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi berdasarkan pemahaman serat menika kan segala sesuatu yang kita hadapi ke depan itu unpredictable, penuh dengan misteri. Adewe iki arep dadi apa ki ora roh, gitu. Sing wis dibangun dan dirancang sesuatu ae langsung meletot iso Mbah Yai nggih. Artinya apa? Menjalani sesuatu itu ya memang harus kita punya pikiran-pikiran yang apa? Penuh keyakinan, kita sandarkan marang Gusti. Ingat, segala macamnya pasti dimintai pertanggungjawaban. Itu saja. Nah, runutan Al-Baqarah kalau wau lak memane disinkronkan kali salah setunggalipun hadis HR Muslim, aku sesuai prasangka hambaku padaku dan aku bersamanya apabila ia memohon kepadaku. Artinya sudah ada apa? Paket-paket yang bisa kita lakukan ketika kita memang membutuhkan sebuah pertolongan. Nah, pertolongan itu ya sandarannya yang pertama ning Gusti. Jelas. Habis itu pikiran-pikiran kita membuat sebuah strategi yang nanti disinkronkan dengan hati. Kalau sempat matur hati menika luas bude. Diibaratkan dalam kitab Al-Ihya Ulumuddinipun Al-Ghazali itu ibarat api. Api niku sifatnya lak dimbar-barnya berabak ya. Dia tahu. Jangan ngertosi. Akhirnya ada unsur namanya angin dan air sebagai peredam. Jenengan saged memahami sifat api menika kan dodro, pokoknya nabrak sesuatu. Lah itulah sifat apa kalbu atau hati kita. Nah, ini sing perlu kita pahamkan. Terus nanti ketika dibenturkan dengan kondisi realita di luar,